Ya, selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan bagi kita masing-masing satu pembelajaran bagaimana kita berada dalam sebuah pelayanan yang begitu besar dan kita bersama-sama meskipun jauh, tapi kita tetap mendukung baik di dalam doa, baik juga di dalam setiap support kita masing-masing dan juga bagaimana kita mengingat setiap pekerjaan Tuhan yang dikerjakan di Taiwan, di China, dan di Hong Kong. Kita bersyukur kepada Tuhan, meskipun di era pandemik ini, kita melihat begitu banyak akan tantangan-tantangan yang ada. Khususnya kita melihat di dalam revolusi teknologi di abad 21 ini, kita melihat di era pandemik, cara kita hidup sudah menjadi berbeda. Cara kita bekerja juga berbeda. Cara kita berelasi juga berbeda. Bahkan cara kita melayani juga berbeda. Dan ini menjadi satu revolusi teknologi yang baru di era pandemik ini, sehingga kita seringkali mengalami satu terperangkap di dalam banyak sekali hal-hal yang dimana kita kurang bisa dinamis. Tapi kita justru di era pandemik ini, Tuhan memberikan kita satu zona yang tidak nyaman, untuk bagaimana kita tetap punya kepekaan untuk mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan. Tentu saja revolusi teknologi di zaman sekarang menuntut kecepatan. Bagaimana setiap kita harus belajar mengikuti apa yang menjadi pergerakan zaman. Maka kita percaya bahwa hidup bukan bersifat linear, tapi kita percaya bahwa hidup adalah bersifat bagaimana kita dinamis mengikutinya. Dan tentu saja di dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita tahu bahwa segala sesuatu harus di dalam arus yang benar. Dan kita khususnya di dalam teologi reform, kita percaya bahwa arus utama yang benar adalah pada saat kita back to the Bible. Kita kembali kepada Allah, kita kembali kepada firman Allah, dan kita kembali kepada setiap apa yang menjadi pengajaran dan doktrin yang benar yang dapat menuntun kita bagaimana hidup di dalam revolusi teknologi yang baru ini. Kita tetap melihat pentingnya pengertian doktrin dan juga pengertian firman, pengertian Injil senantiasa dapat menjadi konsumsi kita semua. Saudara, khususnya di era pandemik ini, kita melihat banyak orang disibukkan dengan aktivitas webinar-webinar yang begitu banyak dan konten yang juga begitu baik. Tetapi kita juga melihat banyak sekali mereka yang sudah menikmati webinar-webinar, menikmati akan setiap hal-hal yang begitu limpah di dalam dunia virtual, namun kita juga melihat banyak dari mereka tetap memiliki stagnasi di dalam kerohanian mereka. Padahal mereka bisa menikmati begitu banyak pengajaran. Mereka dapat menikmati begitu banyak doktrin, banyak dari mereka menikmati akan setiap pembelajaran secara biblical. Tetapi kenapa justru di dalam begitu limpahnya akan pengetahuan-pengetahuan yang bisa mengisi setiap kita, justru kita tetap berada di dalam stagnasi kerohanian. Maka ini perlu menjadi sesuatu yang membuat kita introspeksi diri. Saudara, justru kalau kita melihat di era pandemik ini, khususnya melalui virtual, kita beribadah kepada Tuhan. Banyak hal yang merosot di dalam attitude kita sebagai anak Tuhan. Kita seringkali sudah terbiasa untuk bergereja di satu gedung. Gedung yang begitu megah, gedung yang memang dibangun adalah untuk menyembah Tuhan, yang dimana arsitekturnya digambarkan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Tapi waktu kita hari ini hanya melalui layar, hanya melalui virtual, maka saudara, sense of wonder kita terhadap Tuhan menjadi luntur. Dan juga kita sudah kurang lagi punya akan satu sense untuk bagaimana kita responsibility untuk menjalankan setiap apa yang Tuhan tuntut. Misalnya adalah di saat kita melihat gereja juga memberikan kesempatan untuk jemaat memberikan persembahan. Tapi justru melalui webinar-webinar, melalui setiap apa yang menjadi ibadah virtual, banyak dari jemaat sudah kurang menganggap persembahan menjadi sesuatu yang responsif dikerjakan. Sehingga kita melihat banyak sekali akan kehilangan komitmen mereka di dalam memberikan persembahan. Juga kita melihat disiplin gereja sudah juga menjadi sesuatu yang luntur. Karena kita tidak tahu apakah jemaat sungguh-sungguh
memiliki attitude yang benar pada saat beribadah atau tidak. Kalau kita melihat, kalau pergi ke gereja, seringkali kita pasti pergi ke gereja dengan pakaian yang rapi. Kita pasti dengan satu attitude yang baik, di mana kita pakai kemeja, kita pakai celana panjang, dan kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi justru kita melihat melalui webinar-webinar, melalui akan kebaktian virtual, kita melihat kita sudah nggak peka lagi terhadap disiplin rohani. Ada yang ibadah dengan baju tidur, ada yang beribadah dengan sambil tiduran di kasur, dan mengikuti ibadah dengan satu attitude seperti berada di kafe maupun ada di rumah dan sebagainya. Sehingga sense untuk bagaimana mereka punya komitmen, mereka beribadah, sudah menjadi luntur luar biasa. Tahukah saudara, kalau kita beribadah, justru yang harus kita sama-sama cari adalah Tuhan ada di mana. Kalau kita melihat di dalam konsep worship, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di tahtanya. Tapi Tuhan juga ada di bumi. Itu kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 6. Di mana di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 dikatakan, Tuhan ada di tahtanya yang maha suci. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Menunjukkan bahwa apa? Pertama, menunjukkan God as the transcendence God. Tuhan adalah Tuhan yang maha di sana, maha tinggi. Dan ini menunjukkan betapa sakralnya ibadah karena Tuhan yang maha tinggi. Kita menyembah Dia. Tapi juga kita melihat ujung jubahnya memenuhi bait suci. Menggambarkan bagaimana Tuhan yang ada di sana, di tahtanya yang maha tinggi, juga ada di bait suci. Menunjukkan bahwa Allah berarti bukan cuma sekedar di sana, tapi Allah ada di sini, berarti menunjukkan bukan sekedar maha tinggi, tapi Tuhan maha hadir. Itulah kenapa pada saat kita beribadah secara virtual sekalipun, meskipun kita melihat kepada layar laptop kita atau handphone kita, tetapi ketahuilah saudara, Tuhan adalah Tuhan yang ada di tahtanya, tapi Tuhan adalah Tuhan yang ada di bait suci, di dalam ibadah kita. Itulah kenapa kita perlu menjaga attitude. Hari ini gereja kehilangan akan satu sense untuk bagaimana mendisiplinkan jemaat. Karena gereja tidak tahu saudara di rumah, saudara berada di tempat mana, dan apa yang menjadi attitude saudara. Tetapi paling tidak kita melihat melalui akan era pandemik ini, banyak dari kita harus introspeksi diri. Apakah saya sudah punya disiplin rohani yang benar pada saat saya beribadah kepada Tuhan? Apalagi kita tidak lagi peka terhadap apa yang Tuhan mau rubah di dalam hidup kita. Misalnya adalah kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Tetapi justru di era pandemik ini kita menjadi blur di dalam panggilan kita. Sehingga banyak dari kita sudah tidak lagi menganggap penginjilan menjadi sesuatu yang signifikan. Kenapa? Karena kita seringkali sudah kehilangan ruang gerak. Padahal kalau kita melihat dunia virtual adalah dunia yang lebih luas, bahkan digambarkan mungkin seluas ciptaan. Tetapi kita justru menjadi orang-orang yang mengonsumsi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang saya katakan baik, tetapi saudara, jangan-jangan dengan kita hanya menerima setiap apa yang kita dapatkan melalui webinar, melalui seminar, maupun juga melalui persekutuan, maupun melalui kebaktian. Tapi pada saat kita hanya menerima tanpa kita melakukan komitmen dan responsibility kita. Jangan-jangan kita cuma mengalami obesitas pengetahuan. Jangan-jangan kita mengalami kegemukan di dalam pengetahuan kita tentang Tuhan. Kegemukan di dalam akan doktrin. Kegemukan di dalam begitu banyak akan hal-hal yang bersifat rohani, tapi kita tidak memperkenan hati Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Maka melalui kesempatan ini saya rindu kita sama-sama mau kembali kepada semangat reformasi. Di mana dalam semangat reformasi kita perlu untuk belajar mengintrospeksi diri, bagaimana kita bisa menjadi gereja yang sejati, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang sejati, bagaimana kita menjadi orang reform yang sejati, dan bagaimana kita menjadi orang percaya yang sejati, khususnya di dalam kita dipanggil sebagai instrumen Injil Tuhan.
Maka saudara, melalui kesempatan ini, saya rindu kita sama-sama sebelum kita akan mulai, kita sama-sama berdoa. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kita masing-masing satu wake up call untuk kita bersama-sama menjaga attitude kita, kita sama-sama menjaga hati kita, dan kita sama-sama menjaga setiap komitmen kita, supaya kita sebagai orang percaya, khususnya di era pandemik ini, kita bukan menjadi orang-orang yang kehilangan akan esensi yang sesungguhnya, tetapi kita menjadi orang yang hidup secara esensial di dalam Tuhan. Baik, saudara, kita sama-sama akan masuk di dalam doa, dan kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Mari kita sama-sama turun kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan, Engkau adalah Allah yang benar, Engkau adalah Allah yang setia, dan Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami betul-betul dapat kembali kepada transformasi Tuhan, sehingga kami dapat hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam pengajaran-Mu, dan hidup di dalam penyertaan-Mu. Sehingga kami sungguh-sungguh bukan hanya sekedar berinteraksi dengan dunia, tapi Tuhan berinteraksi kepada kami. Sehingga kami bisa melihat hidup kami yang beres maupun yang tidak beres. Kami dapat dengan jeli dan peka melihat segalanya. Kami tahu ya Tuhan, iblis tidak tinggal diam untuk berusaha untuk menghancurkan kami semua, mengoncangkan iman kami, khususnya di era pandemik ini. Tolonglah kami ya Tuhan, kiranya kami pada saat mempelajari kebenaran firman Tuhan, biarlah segala kemuliaan melingkupi kami, memurnikan kami, menguduskan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama memohon kepada Tuhan. Amin. Saudara sekalian, mari kita mulai dengan kita membuka di dalam satu bagian dalam kitab suci. Kita sama-sama membuka di dalam Yeremia pasal yang pertama. Yeremia pasal yang pertama, kita membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal yang pertama, ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Setelah menemukan, mari kita baca bersama-sama dimanapun sudah berada, dan kiranya pembacaan firman Tuhan sekali lagi dapat memimpin kita untuk kita bisa hidup di dalam penyertaannya. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. 1, 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau dan bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, di dalam World Economic Forum ada seorang bernama Klaus Schwab. Dia adalah seorang yang sangat penting di dalam World Economic Forum di Davos, di mana dia mengatakan bahwa apa yang terjadi pada abad 21 ini, apa yang terjadi khususnya di dalam revolusi industri, khususnya di dalam kita melihat teknologi di dalam abad 21. Dan dia banyak mengatakan bahwa banyak hal yang kita sudah perlu untuk merevisi ulang. Apa yang harus menjadi perhatian di dalam abad 21. Dia mengatakan yang pertama yaitu setiap kita berada di dalam satu dunia yang tidak bisa tidak harus memperhatikan yang pertama adalah gugus digital. Gugus digital yaitu adalah dia mengatakan bahwa kita harus menekankan Internet of all things. Jadi dia mengatakan bahwa internet harus menjadi satu kebutuhan esensial. Khususnya bagaimana di dalam segala sesuatu kita harus sama-sama untuk berada di dalamnya. Jika tidak,
maka kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan kita nggak bisa mengikuti khususnya di dalam revolusi teknologi di abad 21. Karena barang siapa yang punya internet, yang punya akan satu hal di mana segala sesuatu dibawa di dalam esensi ini, maka mereka baru bisa eksis di dalam setiap perjalanan hidup mereka. Maka saudara, mereka mengatakan bahwa dunia internet sudah menjadi dunia yang kita tidak boleh tidak ada. Nah, kita melihat bagaimana dunia internet menjadi satu dunia yang sangat-sangat memberikan keuntungan besar, khususnya bagi setiap pelaku-pelaku ekonomi yang ada. Saudara, maka Klaus Schwab mengatakan bahwa apa? Coba lihat, misalnya Uber atau Grab atau Gojek. Mereka bisa punya akan satu nama yang begitu besar, padahal Uber atau Grab tidak punya akan satu modal yaitu mobil. Mobil semua itu adalah milik orang-orang yang mendaftarkan mobilnya kepada Uber. Jadi Uber tidak pernah punya mobil. Grab tidak pernah punya mobil. Kalaupun ada itu hanyalah yang premium. Tetapi kalau untuk kita melihat bagaimana orang sekarang ini cari mobil online dan taksi online dan sebagainya, semuanya khususnya Grab atau Uber dan sebagainya, mereka tidak punya modal mobil. Tetapi setiap orang yang mau menjadi bagian di dalam Uber atau Grab, mobil mereka lah yang didaftarkan sehingga mereka bisa menjadi mobil online. Berbeda dengan taksi, misalnya taksi Bluebird. Bluebird harus beli mobil, harus tempel stiker, lalu pasang argo, dan sebagainya. Dan bagaimana mereka harus punya modal mobil dulu untuk bisa menggerakkan usaha. Tetapi Uber, Grab, dan Gojek, mereka tidak punya modal. Justru yang memodali adalah orang-orang yang mau bekerja untuk Uber, Grab, dan Gojek. Cara berpikirnya sudah berbeda. Kalau dulu perusahaan yang justru menyediakan modalnya, tetapi justru kita melihat yang terjadi tidak. Di dalam abad dunia internet justru yang menjadi pemberi modal adalah siapa? Justru adalah orang-orang yang mau bekerja dibantu oleh Uber, dibantu oleh Grab maupun Gojek dan sebagainya. Dan juga kita melihat misalnya Facebook, waktu Zuckerberg membuat Facebook. Facebook tidak punya modal apa-apa, tidak punya konten apa-apa. Dia cuma membuat satu orang dengan orang yang lain connect. Sehingga akhirnya dengan modal semua orang masukkan nama, masukkan foto, masukkan setiap kegiatan mereka, maka Facebook berjalan dengan apa kadarnya. Tidak ada konten apa-apa yang disiapkan. Malah yang ada adalah ad-ad yang menjadi sebuah iklan. Lalu kita melihat juga bisa di Cungkuok, Alibaba. Alibaba juga adalah satu hal yang bisa mengcover begitu banyak customer-customer yang mencari barang. Dan kita melihat Alibaba tidak punya inventaris apa-apa. Cuma dunia internet saja. Hanya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia internet membantu untuk khususnya penjual-penjual dan pembeli-pembeli untuk bertemu, begitu saja. Begitu juga dengan Airbnb. Kita melihat bagaimana mereka menyewakan rumahnya. Pada saat mereka menyewakan rumahnya, sudah Airbnb dikenal sebagai hotel online. Tetapi kita juga tahu bahwa Airbnb tidak pernah punya modal rumah atau punya modal apartemen. Yang justru yang memodali adalah orang-orang yang menawarkan rumahnya untuk Airbnb. Sudah dunia sudah berubah, gugus digital menjadi sesuatu yang sangat-sangat unik, khususnya di dalam revolusi teknologi di abad 21 ini. Maka tidak heran banyak sekali orang-orang yang ekonomi kecil sangat terpukul dengan semuanya ini. Kedua, kita melihat Klaus Schwab juga mengatakan yang kedua adalah gugus biologi. Gugus biologi yaitu apa? Yaitu biasanya kita menjalankan segala sesuatu, orang bekerja adalah dengan trial and error. Biasanya dengan mengambil resiko untuk menguji sesuatu atau mencoba sesuatu, mereka harus mencoba dan harus siap gagal, harus siap error, harus siap untuk mengalami sebuah hal yang serius.
Tapi justru kita melihat gugus biologis. Hari ini banyak mereka sudah pakai computerized dan mereka sudah memakai begitu banyak teknologi-teknologi yang sangat membantu mereka untuk melihat apakah potensi error maupun potensi tidak berhasil itu bisa dilihat secara presentasi. Maka saudara, inovasi-inovasi yang ada khususnya di abad 21, khususnya dalam dunia internet dan sebagainya, sangat-sangat membantu khususnya di dalam laboratorium yang berada di abad ini. Sehingga kita melihat banyak sekali aplikasi-aplikasi praktis yang kita bisa lihat. Misalnya, saudara, kita mau bicara tentang obat. Saudara sudah tidak perlu lagi pergi ke dokter, walaupun perlu juga pergi ke dokter, tetapi kita melihat bagaimana banyak dari mereka sudah buka Google dan juga buka Yahoo, dan mereka bisa melihat penjelasan demi penjelasan. Kenapa obat ini penting? Kenapa sakit ini harus diberikan suplemen-suplemen ini? Dan kita melihat di internet, segala kajian bisa dilihat. Baik kajian secara medical maupun kajian secara praktis, kita bisa lihat begitu banyaknya. Maka kita melihat bagaimana dunia internet begitu sangat limpah, sehingga setiap orang bisa sangat terbantu dengan semuanya ini. Dan juga belum lagi yang ketiga, Klaus Schwab mengatakan bahwa kita berada di dalam dunia yang berada di dalam gugus ekonomi. Gugus ekonomi yaitu apa? Yaitu bagaimana setiap orang bisa berinvestasi, khususnya berinvestasi secara global. Saudara, orang di dalam satu desa, dan dia punya misalnya usaha jagung. Dan dia punya usaha jagung, di mana jagungnya adalah jagung yang unik. Kenapa? Mungkin kita tahu ada jagung warnanya kuning gitu ya. Tapi dia bisa bikin jagung, bisa warnanya warna-warni. Dan tidak ada orang yang punya seperti itu. Lalu dia masukkan ke dalam internet. Dan waktu dia masukkan di dalam internet, dan akhirnya orang mulai tahu, di desa ini ada yang namanya jagung yang berwarna, misalnya jagung pelangi, misalnya begitu. Lalu akhirnya dengan adanya jagung pelangi itu, akhirnya orang mulai pesan secara online. Sudah ini suatu terobosan luar biasa. Bagaimana lapangan kerja, investasi, dan juga perdagangan menjadi begitu cepatnya, begitu memberikan supply, sehingga akhirnya orang-orang bisa sangat terbantu. Sudah Klaus Schwab mengatakan khususnya di dalam World Economic Forum, dia mengatakan bahwa ini adalah kebutuhan. Kebutuhan digital, kebutuhan secara biologis, dan juga kebutuhan secara ekonomi, kita bisa mengcover semuanya itu di dalam sebuah revolusi teknologi. Saya memang tidak membahas secara panjang, saya hanya memberikan secara luar saja tentang hal-hal seperti ini. Tapi sudah hal yang kita perlu pikirkan bersama juga adalah bagaimana kita belajar memahami di dalam dunia yang sangat menekankan revolusi teknologi seperti ini. Bagaimana kita belajar punya satu pengertian bahwa waktu saya bisa hidup di abad 21, bagaimana saya memahami identitas diri saya. Di dalam satu hal gugus ekonomi, di dalam gugus digital, maupun juga dalam gugus biologi yang begitu limpahnya, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen memandang panggilan hidup kita di dalam menjalani seluruh kehidupan di abad 21 ini. Sudah tadi kita sudah membaca dalam Yeremia pasal 1 ayat 4-10. Saudara, Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang sudah melayani Tuhan selama 40 tahun. Jadi pelayanan 40 tahun itu adalah pelayanan yang senior, saudara. Pelayanan 40 tahun adalah pelayanan yang cukup panjang. Dan pelayanan selama 40 tahun adalah pelayanan yang sangat-sangat memiliki sebuah perjuangan yang luar biasa. Saudara, Nabi Yeremia, dia adalah seorang nabi yang melayani di kerajaan Yehuda di dalam 5 periode pemerintahan. Pemerintah pertama adalah Yosia, pemerintah kedua adalah Yoahas, pemerintah ketiga adalah Yoyakin, keempat adalah Yoyakim,
Dan yang kelima adalah Sedekia. Saudara, seorang nabi yang bisa bertahan di dalam 5 pemerintahan di dalam kerajaan Yehuda, ini berarti sesuatu yang unik, saudara. Kenapa? Karena dia bisa dipercaya di dalam setiap pemerintahan-pemerintahan itu. Dan tentu saja, saudara, di dalam konteks 5 periode pemerintahan tersebut, selama 40 tahun pelayanan, kerajaan Yehuda bukan kerajaan yang sempurna. Kerajaan Yehuda adalah kerajaan yang mengalami krisis. Krisis moral, krisis kepercayaan, krisis agama, dan juga pengaruh kerajaan yang begitu kafir berada di dalam konteks sejarah. Saudara, kalau kita melihat kerajaan Yehuda adalah kerajaan yang percaya kepada Allah Yahweh. Tetapi justru kita melihat di dalam periode 40 tahun itu, kerajaan Yehuda pernah terpengaruh atau dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan kafir seperti kerajaan Asyur, kerajaan Mesir, dan kerajaan Babel. Saudara tahu sendiri, kerajaan Asyur adalah kerajaan yang sangat keji, bengis, dan bahkan jahat luar biasa. Kita melihat di dalam catatan Yunus. Yunus kenapa tidak mau pergi ke Niniwe? Niniwe adalah daerah Asyur. Saudara. Dan dia tidak mau pergi ke Niniwe. Kenapa? Karena Niniwe adalah tempat orang-orang bengis, jahat. Kenapa? Karena dia dulu waktu menjajah orang-orang Israel, di situ dikatakan mereka melakukan hal-hal yang keji, yaitu mereka suka memotong alat tubuh, lalu dia suka untuk mengkuliti, maupun juga dia suka untuk memelintir lidah para tahanan-tahanannya, dan menariknya secara kejam, di mana itu menjadi tontonan dan juga menjadi entertainment bangsa Asyur. Jahat luar biasa. Kedua yaitu kerajaan Mesir. Kita tahu kerajaan Mesir adalah kerajaan yang punya kepercayaan kepada dewa matahari. Tetapi justru konsepnya adalah di dalam satu konsep yang sangat-sangat mistis. Dan kita melihat konsep tersebut bukan konsep Tuhan yang benar. Ya, tapi kita melihat justru melalui setiap apa yang ada di dalam kerajaan Mesir yang begitu mistisnya, kita melihat bagaimana orang-orang Yehuda justru banyak mengalami kontaminasi. Sehingga akhirnya apa? Mereka melihat, oh orang-orang Mesir itu punya kepercayaan dan juga punya mistisisme yang sangat unik. Dan tidak heran bahwa apa? Mirip sekali dengan orang Israel. Misalnya apa? Kalau kita melihat dalam catatan perjanjian lama, kita melihat bagaimana Musa waktu datang kepada Firaun. Lalu dia bertemu dengan magician-magician yang ada di belakang Firaun. Lalu waktu siapa namanya Musa, dia lemparkan akan apa namanya tongkat, tongkatnya menjadi ular. Lalu akhirnya magician-magician itu juga melemparkan tongkat dan menjadi ular. Sama-sama punya tongkat, sama-sama jadi ular. Bukankah ini menunjukkan bahwa apa? Tuhannya orang Israel sama Tuhannya orang Mesir. Bukankah sama? Sama-sama bisa menjadikan tongkat menjadi ular. Maka kita melihat seakan-akan sama kan, semua agama sama, semua kepercayaan sama. Diadopsi saja, toh sama-sama powerful kok, sama-sama penuh kuasa. Tapi justru akhirnya kita melihat apa? Musa waktu menaruhkan akan tongkatnya menjadi ular. Maka ular yang ada pada tongkat Musa memakan habis akan ular yang milik dari magician. Menunjukkan apa? Kau mungkin sepertinya berkuasa. Kau sepertinya punya kuasa mistis dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahwa kuasa Allah tidak bisa dikalahkan, dipermainkan, dan dicacati oleh kuasa-kuasa yang lain. Maka disitulah Musa menunjukkan bahwa tongkatnya yang adalah dari kuasa Allah mampu menghancurkan akan apa yang menjadi kuasa mistis dari setan. Maka ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Mesir punya kuasa setan, punya kuasa mistis, dan mempengaruhi bukan hanya sekedar orang-orang Mesir, tapi termasuk orang-orang Yehuda pun juga sudah banyak dirusak oleh semangat mistisisme seperti ini. Ketiga adalah kerajaan Babel. Babel punya konsep bahwa raja itu adalah dewa. Maka itulah kenapa kalau kita melihat di dalam kerajaan Daniel, waktu Daniel hidup, itu ada kerajaan Babilonia.
ada Darius, ada Nebukadnezar. Dan kita melihat di situ mereka waktu menjadi raja, mereka mengklaim bahwa aku adalah Tuhan Allah. Dan kita melihat the king itu adalah the God. Dan itu yang menjadi satu hal yang sangat-sangat memberikan kesesatan di dalam mengklaim manusia menjadi Tuhan. Dan itu mempengaruhi kerajaan Yehuda. Sudah inilah krisis yang terjadi. Di dalam krisis kepercayaan, dalam krisis moral, maupun dalam krisis agama, kerajaan Yehuda mengalaminya. Dan Nabi Yeremia ada di situ. Sudah bayangkan, kalau kerajaan seperti itu, kalau orang Israel seperti itu, orang Yehuda seperti itu, moralnya bobrok, kepercayaannya tidak setia kepada Tuhan, agamanya bercampur aduk dengan kekafiran. Sehingga kalau kita melihat, bayangkan, bagaimana seorang nabi harus menjadi representatif Tuhan. Saudara, kita bayangkan di dalam gerakan reformasi, kita melihat bagaimana Martin Luther, waktu dia hidup di dalam satu masa di mana Katolik Roma menjadi representatif Tuhan. Tetapi justru representatif Tuhan banyak melakukan hal-hal yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Yaitu mereka melakukan akan satu perbuatan-perbuatan binal. Yaitu mereka dengan jubah agama. Tapi mereka melakukan child abuse. Mereka melakukan sexual abuse. Mereka melakukan akan corruption. Mereka melakukan akan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Pada saat kita melihat Martin Luther waktu pergi ke Roma, di kota Roma, di situ dia melihat bagaimana orang-orang biarawan sedang nego kepada perempuan-perempuan binal untuk melampiaskan nafsu. Inilah sesuatu kekejian yang dilihat sendiri oleh Martin Luther. Bagaimana mungkin orang-orang di dalam gereja justru punya semangat yang tidak setia kepada Tuhan. Maka waktu melihat bagaimana secara doktrin, bagaimana Katolik Roma saat itu menyetujui satu doktrin dari seorang bernama Johann Tetzel, di mana Tetzel mengatakan bahwa mari kita jual surat indulgensia, surat penebusan dosa. Maka siapa yang membeli surat itu, maka kita bisa menyelamatkan siapapun yang kita kasihi. Maka pertanyaannya, keselamatan adalah diperjualbelikan. Dan pertanyaannya, apakah itu ajaran Alkitab? Maka Martin Luther mengatakan, no, itu bukan ajaran Alkitab, itu ajaran setan. Kenapa? Karena keselamatan adalah dari Tuhan, dan keselamatan tidak mungkin adalah produksi manusia, dan keselamatan adalah originally comes from the Lord only. Maka itulah kenapa by faith alone we save. Dan itulah yang menjadi satu hal yang terus-menerus didengungkan oleh Martin Luther. Tetapi Martin Luther dianggap gila. Martin Luther dianggap akan seorang yang melakukan revolusi. Bahkan Martin Luther dianggap sebagai orang sesat, bidat, dan sebagainya. Tetapi kita tahu, khususnya dalam perjuangan Martin Luther, dia menyatakan bahwa here I stand, I can do no more. Aku berdiri tegak dan aku tidak akan kompromi. Saudara, inilah yang kita bisa lihat di dalam kitab Yeremia. Lalu kita juga bisa melihat di dalam gerakan reformasi, di mana kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam perjanjian lama, dan Tuhan juga bekerja di dalam zaman abad 16. Dan kita percaya Tuhan juga bekerja di abad 21 ini. Kita melihat di abad 21 ini juga banyak kesimpang siuran doktrin. Kita melihat di abad 21 begitu banyak akan hal-hal yang rusak terjadi. Misalnya kemarin waktu saya membahas di dalam hari Minggu, di dalam Galatia pasal 5, di mana jelas-jelas Tuhan murka terhadap akan pernikahan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Seksualitas bukan di luar pernikahan, tapi seksualitas adalah di dalam pernikahan. Tetapi saudara, kita melihat hari ini begitu banyak orang yang menjalankan seksualitas di luar akan pernikahan. Tuhan berkata, aku tidak akan melibatkan mereka di dalam kerajaan Allah. Tuhan sangat jelas sekali menekankan itu. Tetapi kita melihat hari ini dunia sekarang lebih suka untuk melampiaskan apa yang mereka anggap sebagai kebebasan. Kita melihat di Taiwan, kita melihat bagaimana same sex marriage sudah menjadi sesuatu yang lumrah hari ini.
Maka kalau saudara ke Taiwan, saudara akan menemukan laki dengan laki jalan bersama, gandengan, sudah biasa. Wanita dengan wanita bercumbu di taman, sudah biasa. Dan juga kita melihat bagaimana ini juga bukan cuma terjadi di Taiwan saja. Tapi kemarin, dalam beberapa minggu kemarin, itu ada di berita bahwa di New Zealand, sekarang di New Zealand, pernikahan same-sex marriage sudah diperbolehkan. Maka ini menjadi satu hal, dunia semakin lama semakin kacau. Alkitab jelas mencatat bahwa mereka yang hidup di dalam homoseksual, mereka tidak akan lepas dari murka Allah. Tapi mereka tidak taat kepada firman, mereka tidak mau terima ajaran firman Tuhan. Firman dengan jelas menyatakan murka Allah, tapi mereka justru mendinginkan perkataan kitab suci. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang kita bisa katakan mereka adalah orang-orang yang berjubah agama, tapi mereka adalah perusak-perusak di dalam kebenaran Tuhan. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang kita lihat apa yang terjadi di zaman Yeremia, apa yang terjadi di abad pertengahan, maupun juga yang terjadi di abad 21. Kita melihat pekerjaan iblis senantiasa tetap menjadi pekerjaan yang terus membombardir kehidupan orang percaya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita memandang identitas kita di dalam zaman ini. Apakah kita hanya sebagai penonton? Apakah kita hanya sebagai penikmat? Apakah kita adalah seorang pendiam? Atau kita adalah seorang yang turut berbagian di dalam memperjuangkan kebenaran tersebut? Saudara, kita menjadi orang-orang yang seringkali kurang memiliki keaktifan untuk bagaimana kita peduli terhadap semuanya ini. Nah, saudara, kita kembali kepada Alkitab. Waktu Yeremia menjalani konteks seperti ini, kita melihat beberapa hal sebagai outline pada hari ini. Yang pertama yaitu kita melihat bagaimana Tuhan datang kepadaku. Tuhan mengatakan firman-Nya kepadaku. Yaitu apa? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, ini menggambarkan akan satu hal, yaitu apa? Di dalam diri seseorang, khususnya di dalam hidup orang percaya, saudara harus menerima sebuah kebenaran, yaitu apa? Tuhan yang membentuk, Tuhan mengenal, dan Tuhan yang menguduskan, dan Tuhan yang menetapkan. 4 hal ini, saudara. Kita tidak bisa melepaskan kebenaran ini, yaitu apa? Saya bisa hidup dalam dunia ini, tidak bisa lepas dari Tuhan membentuk saya. Saudara dicipta sebagai gambar dan rupa Tuhan. You are created by God's image and God likeness. Dan waktu kita dibentuk oleh Tuhan, semua adalah dibentuk di dalam desainnya Tuhan Allah. Maka pembentukan secara fisik, secara rohani, itu adalah dari Tuhan. Lalu dikatakan bahwa aku telah mengenal engkau. Kata mengenal engkau berarti secara relasi. Saudara dan Tuhan adalah makhluk relasional. Tuhan adalah Tuhan yang relasional. Maka saudara punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan rela menghubungkan dirinya kepada kita. Maka itulah kenapa di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, kenapa kita perlu berdoa. Saudara, Tuhan mengajarkan kita bukan untuk berkhotbah atau mengajarkan kepada kita untuk melakukan akan penginjilan saja. Kita lihat dalam kitab suci, Tuhan secara spesifik mengajarkan kita bagaimana kita belajar berdoa. Pertanyaannya, kenapa berdoa itu penting? Tuhan mengajarkan kita berdoa. Kenapa? Karena kita tidak bisa berdoa. Karena kita tidak mampu berdoa. Kita kurang konsisten berdoa. Maka itulah kenapa Tuhan mengajarkan kita how to pray, bukan how to preach. Kita bukan diajarkan bagaimana mengajar, bagaimana untuk memberitakan Injil saja. Tetapi kita melihat Tuhan mengajar kepada kita bagaimana kita berdoa. Kenapa, saudara? Karena dengan kita berdoa, kita belajar mengenal Tuhan. Tuhan sebenarnya nggak perlu mengenal kita. Dia sudah mengenal kita secara sempurna.
Kita yang kehilangan pengenalan kepada Tuhan. Maka waktu kita berdoa kepada Tuhan, waktu kita bersama-sama memohon kepada Tuhan, kita berharap akan kehendak Tuhan jadi, saudara, itu adalah satu pembentukan relasional. Saudara memanggil Tuhan Allah Bapa. Saudara berdoa di dalam nama Kristus Yesus. Saudara berdoa di dalam Roh Kudus. Itu adalah satu hal di mana kita diajarkan secara relasional bagaimana kita memandang Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan dan kita berada di dalam pimpinan Tuhan. Maka saudara, Tuhan yang membentuk, Tuhan yang mengenal. Ketiga adalah Tuhan menguduskan. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa solusi saudara dan saya jatuh di dalam dosa hanyalah di dalam pengudusan Allah. Dan waktu kita dikuduskan oleh Allah, disitulah solusi yang paling solutif. Bagaimana kita bebas dari dosa. Dan solusi yang paling solutif yang Tuhan berikan kepada kita, semua hanyalah di dalam kekudusannya yang diinisiatifkan oleh Allah kepada kita. Saudara mau berpikir bagaimana hidup kudus, tapi waktu kita tidak mengikuti setiap apa yang Tuhan nyatakan, maka konsep kekudusan, konsep holiness yang saudara pikirkan tidak akan menjadi sesuatu yang relevan. Dan bukan itu saja, Tuhan menetapkan engkau menjadi nabi atau menjadi pemberita Injil. Penetapan Tuhan, konsep predestin, konsep kita dipersiapkan, konsep kita sudah ditentukan, konsep kita sudah diberikan akan satu dalil oleh Tuhan. Maka kita ditetapkan, berarti kita menerima calling, kita menerima vocational calling, kita sudah dipredestin, kita sudah dipersiapkan Tuhan untuk melakukan perbuatan yang baik yang Tuhan siapkan. Berarti ini menunjukkan bahwa apa, saudara? Waktu kita melihat Yeremia, sadarilah bahwa aku membentuk kamu, aku mengenal kamu, aku menguduskan kamu, dan aku menetapkan kamu. Maka jadilah seperti yang kupanggilkan padamu. Saudara, tidak semua orang dipanggil menjadi nabi. Tak mungkin saya bisa mengatakan bahwa saya adalah Nabi Daniel. Tak mungkin. Kenapa? Karena nabi sudah selesai. Tetapi saudara, fungsi kenabian, apa yang diberitakan oleh nabi, yaitu Injil Tuhan. Fungsi kenabian, itulah yang kita harus kerjakan. Kita tidak dipanggil menjadi nabi, tetapi fungsi kenabian itu adalah tanggung jawab kita semua. Dan saudara menyadari akan fungsi kenabian itu, kita pun perlu melihat bahwa apa? Saya hari ini bisa jadi orang percaya. Kalau Tuhan tidak bentuk saya tidak mungkin. Kalau Tuhan tidak mengenal saya tidak mungkin. Kalau saya nggak dikuduskan oleh Tuhan, saya juga tidak mungkin. Dan pada saat saya telah ditetapkan Tuhan, disitulah saya baru tahu bahwa saya adalah seorang yang Tuhan persiapkan di dalam kerajaannya. Maka pertanyaannya adalah Yeremia menerima konfirmasi panggilan Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan, dikenal oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dan ditetapkan oleh Tuhan untuk pekerjaannya. Nah, saudara, sekarang kita berada dalam abad 21. Dan kita menjadi orang percaya. Kita menjadi believer. Pertanyaannya adalah, what kind of believer we are? Khususnya di dalam konteks abad 21 ini. Apakah kita menyadari panggilan kita semua? Kita mungkin bukan dipanggil sebagai nabi, tapi tahukah kita bahwa Tuhan membentuk, Tuhan mengenal, Tuhan menguduskan, dan Tuhan yang menetapkan adalah Tuhan yang sama ada di dalam hidup kita masing-masing. Mungkin saudara bukan dipanggil menjadi Nabi Yeremia yang harus 40 tahun melayani di kerajaan. Tapi saudara bisa menjadi seorang yang mungkin melayani Tuhan di dalam konteks pekerjaan, atau dalam konteks studi, maupun juga di dalam konteks kita bisa di dalam dunia virtual, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain.
ataupun kita berada dalam dunia fisik, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka saudara, ini hal yang pertama. Kita bisa belajar. Yeremia belajar tentang apa arti panggilan Tuhan. Kedua, saudara, kita bisa belajar dari Yeremia, yaitu bagaimana Yeremia berespon. Saudara, respon manusia adalah respon di dalam kondisinya sebagai orang berdosa. Di ayat 6 dikatakan apa? Tuhan Allah, sesungguhnya aku nggak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Menganggap bahwa Tuhan saya nggak layak. Kelihatannya rendah hati, saudara. Tetapi justru di hadapan Allah, kalau Tuhan yang sudah membentuk, maka Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan mengenal kita, pengenalan Allah tidak pernah salah. Kalau Tuhan menguduskan kita, maka Tuhan tidak pernah salah. Maupun Tuhan menetapkan kita, Tuhan tidak pernah salah. Maka ada hak apa kita berkata, sesungguhnya aku nggak pandai bicara dan aku ini masih muda. Saudara, ini bukan sesuatu yang baru. Kenapa? Karena waktu Musa dipanggil pun Musa juga mengatakan hal yang sama. Aku tidak fasih lidah. Itu yang dikatakan oleh Musa. Tetapi Tuhan justru menyuruh Musa untuk apa? Pergi ke Firaun dan berkata, let my people go. Dan Tuhan tahu bahwa Musa tidak fasih lidah. Maka dia panggil Harun untuk mendampingi Musa. Nah, saudara, Yeremia mengatakan, aku masih muda, aku kurang pengalaman, aku orang yang sangat terbatas. Maka aku nanti bertemu dengan orang lebih tua dari saya. Maka bagaimana saya mungkin bisa menjadi nabi bagi mereka? Saudara, tetapi kita melihat justru Tuhan mengatakan apa? Jangan katakan aku ini masih muda. Tuhan tidak kompromi dengan segala alasan. Tuhan tidak kompromi dengan segala excuse. Tuhan sudah memanggil seseorang, tidak peduli muda, tua, dan sebagainya, punya pengalaman maupun tidak punya pengalaman. Tapi waktu Tuhan memanggil dia, maka Tuhan mengatakan, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Menunjukkan apa? Respon kita harus respon yang sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Saudara bisa punya excuse banyak, saudara bisa punya alasan banyak, saudara bisa punya akan argumen begitu banyak. Tapi waktu Tuhan berkata, siapa yang kuutus, haruslah engkau pergi. Kenapa? Karena aku membentuk engkau bukan dengan sembarangan. Aku mengenal engkau bukan dengan sembarangan. Aku menguduskan engkau bukan dengan sembarangan. Aku menetapkan engkau juga bukan sembarangan. Tidak mungkin salah. Maka di dalam kesempurnaan panggilan Tuhan Allah, Tuhan menggerakkan orang nggak sempurna untuk melaksanakan pekerjaan Allah yang sempurna. Saudara, maka Yeremia belajar how to respond the calling from God. Bagaimana kita belajar bagaimana godly calling itu adalah godly respon yang harus ada di dalam diri kita. Seringkali kita berada dalam respon yang salah. Khususnya kita melihat bagaimana kita melihat zaman sekarang. Tetapi sudah di dalam konteks Yeremia, kita melihat Yeremia dipanggil Tuhan untuk berani mengerjakan pekerjaan Tuhan. Waktu dalam abad pertengahan, Martin Luther dibakar hatinya oleh Tuhan untuk memperjuangkan apa yang benar dan apa yang sepatutnya dimengerti oleh gereja Tuhan. Dan juga kita melihat di abad 21, bagaimana kita melihat begitu banyak rancunya teologi dan rancunya akan pengertian kekristenan yang sudah kacau balau. Bagaimana kita tetap memiliki sebuah discernment untuk memilah mana benar mana salah dengan standar yang sesungguhnya. Maka hal yang kedua adalah how to respond the calling. Ketiga, saudara, kita akhirnya juga melihat bagaimana Tuhan berkata, janganlah takut kepada mereka. Aku menyertai engkau. Aku akan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Sudah menggambarkan bagaimana Tuhan bukan sekedar memberikan panggilan kepada kita. Meskipun Tuhan tahu kita adalah manusia yang nggak sempurna. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Berarti apa, saudara? Pertolongan Tuhan pasti datang kepada orang yang melaksanakan panggilannya. Tuhan tidak mungkin membiarkan orang yang meresponi panggilan Tuhan hidup di dalam kesusahan, di dalam akan tantangan-tantangan yang ada.
Khususnya kalau kita melihat di abad 21 hari ini. Tantangan gereja yang terbesar adalah era pandemik ini. Kita tidak bisa bergereja secara fisik, lalu kita melihat bagaimana khususnya begitu banyak keterbatasan-keterbatasan yang ada, sehingga akhirnya kita harus buy online, terbatas dengan dunia virtual dan sebagainya. Kita tidak bisa merasakan apa yang menjadi konteks-konteks yang ada di secara fisik dan sebagainya. Tetapi saudara, meskipun keterbatasan ini ada, Tuhan berkata apa? Jangan takut. Do the rest. Lakukan apa yang sepatutnya kau kerjakan. Dan jangan takut hadapi, tetapi ketahuilah aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Saudara, pertolongan Tuhan atas Yeremia adalah pertolongan yang real. Waktu kita melihat juga Martin Luther, waktu dia mengatakan, "Here I stand, I can do no more." Yaitu aku tidak akan berkompromi. Ini adalah pijakanku. Aku tidak akan melakukan yang lain. Waktu dia satu orang melawan gereja Katolik Roma yang begitu besarnya, dia bisa dibantai, dia bisa dimatikan dan sebagainya. Tapi justru Tuhan menolong Martin Luther. Sehingga kita melihat gereja Protestan hari ini tanpa Martin Luther, maka gereja Protestan akan menjadi gereja yang sangat mendukung, bukan ajaran Tuhan. Tapi mungkin gereja, jika tidak ada Martin Luther, dan terus-menerus apa yang nggak beres itu dibiarkan, gereja sudah milik setan. Maka saudara, pertolongan Allah datang pada Yeremia. Pertolongan Allah datang kepada Martin Luther. Kita harus memohon kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan datanglah kepada kita, khusus di abad 21 ini. Saudara, itu yang berikutnya kita bisa lihat. Di mana Tuhan bukan sekedar membentuk, mengenal, menguduskan, menetapkan. Tapi juga mengajarkan bahwa haruslah kau pergi di saat aku memanggil engkau. Dan jangan takut, aku menyertai engkau. Dan saudara, berikutnya Tuhan berfirman, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah aku mengangkat, aku mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam. Saudara, Yeremia diperlengkapi oleh Tuhan. Yang poin keempat adalah, Yeremia bukan cuma ditolong saja, tapi dia diperlengkapi. Diperlengkapi bagaimana berhadapan dengan bangsa-bangsa. Berhadapan dengan bangsa Asyur, Mesir, Babel. Dia diperlengkapi oleh Tuhan. Dan juga dia dipersiapkan untuk bagaimana mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam. Sudah kita bisa bagi ini di dalam dua hal. Yaitu apa? Panggilan untuk merobohkan ajaran yang nggak beres. Dan membangun dan menanam ajaran yang beres. Dan ini adalah semangat reformasi. Apa yang terjadi di dalam Yeremia adalah semangat reformasi untuk berani mencabut, merobohkan, membinasakan, dan meruntuhkan ajaran yang gak beres, yang kafir, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan panggilan untuk membangun dan menanam jemaat atau setiap orang percaya kembali kepada ajaran yang sesungguhnya. Saudara, ini adalah semangat reformasi. Dan di abad 16, kita melihat bagaimana Martin Luther berani merobohkan ajaran Katolik Roma. Berani mengatakan bahwa gereja Katolik Roma adalah gereja satanik. Kenapa? Karena Paus melakukan akan perbuatan dosa. Para biarawan melakukan kegiatan dosa. Dan gereja melakukan kegiatan dosa. Dan bersembunyi di balik jubah agama. Tapi melakukan hal-hal yang tidak berarti Tuhan. Maka disitulah kita melihat Martin Luther melucuti semuanya itu. Sehingga mengatakan gereja Katolik Roma adalah gereja satanis. Dan itulah kenapa kita melihat perjuangannya menjadi perjuangan yang tidak gampang. Dan hari ini kita juga melihat di abad 21. Betapa kita melihat banyak ajaran simpang siur dan sebagainya. Pertanyaannya, siapa yang berani berkata bahwa ini adalah ajaran setan? Yang ini adalah ajaran Tuhan. Maka sudah orang hari ini berhidup di dalam toleransi yang sangat-sangat liar. Bertoleransi tanpa batas. Sehingga akhirnya tidak ada standar untuk memilah mana benar, mana salah. Dan itulah yang menjadi kerusakan yang terjadi. Itulah kenapa kita harus untuk melihat. Panggilan Tuhan kepada kita adalah panggilan yang bagaimana.
Maka Tuhan memakai Yeremia untuk merobohkan ajaran yang salah, membangun dengan ajaran yang benar. Martin Luther juga dipakai Tuhan untuk merobohkan ajaran yang salah dan belajar membangun akan ajaran yang benar. Dan kita juga melihat abad 21, kita harus juga melanjutkan warisan iman ini, yaitu merobohkan ajaran yang salah dan membangun hidup di dalam ajaran yang benar. Dan itulah yang kita lihat di dalam reformasi. Nah, saudara, di dalam abad 16 kita melihat Martin Luther melakukan itu, merobohkan yang salah. Dan kita melihat John Calvin melanjutkan dengan membangun kembali doktrin yang benar dengan lebih sistematis, sehingga banyak bisa memberikan support kepada orang-orang yang awam bisa mempelajari kebenaran firman Tuhan dengan benar. Dan mereka sama-sama dipakai Tuhan. Martin Luther, John Calvin dipakai Tuhan untuk melawan otoritas Katolik Roma dengan ajaran-ajarannya yang salah. Saudara, kalau kita tanya, kenapa sih mereka harus susah-susah seperti itu? Kenapa sih Martin Luther harus ambil resiko begitu besar? Sampai mau dikejar-kejar, mau dipenggal kepalanya. Kenapa John Calvin juga sama? Sampai dikejar-kejar, dikatakan bidat, sesat, dan sebagainya. Tapi kenapa dia harus mengambil resiko seperti itu? Saudara, semua resiko itu harus terjadi. Kenapa? Karena doktrin yang benar harus ditegakkan. Firman yang benar harus ditegakkan. Injil yang benar harus ditegakkan. Nah, sekarang ironisnya adalah di abad 21 kita melihat banyak gereja-gereja yang nggak mau menegakkan. Ya. Nggak mau menegakkan doktrin, nggak mau menegakkan ajaran, nggak mau menegakkan Injil. Malah mereka mengatakan teologi itu opsional. Itu seorang bernama Joel Osteen mengatakan itu. Joel Osteen mengatakan teologi itu boleh ada, boleh nggak ada. Yang penting Kristus. Kelihatannya benar ya. Yang penting itu Kristus. Teologi itu nggak penting. Maka dia mengatakan bahwa Christ essential, but theology optional. Itu yang dikatakan oleh Joel Osteen. Nah, justru kita melihat yang seperti ini malah banyak orang mensupport. Padahal kita melihat doktrin yang benar baru bisa memberikan impact yang benar. Bukan impact yang banyak. Kalau memberikan impact yang banyak, nggak perlu doktrin memang. Ya, kita melihat hari ini, misalnya, kita lihat ada YouTuber gitu ya. Sekarang banyak YouTuber yang dulunya begitu begitu memiliki konten yang bagus, tapi sekarang mereka mengatakan saya nggak mau jadi YouTuber lagi. Kenapa? Karena sudah dirusak sama orang-orang yang hanya mengejar viewer. Saya justru sebagai seorang YouTuber adalah untuk memberikan konten yang baik. Tapi sekarang justru konten yang baik nggak dianggap penting lagi. Maka kalau sudah buka YouTube, orang malas sekarang. Kenapa? Karena dibuka YouTube yang ada adalah sampah. Yang ada adalah konten-konten sampah. Cuma main Ome TV, lalu direkam, gitu kan. Lalu cuma untuk melakukan prank sini, prank sana, dan sebagainya. Nggak ada sesuatu yang memberikan konten yang baik. Konten yang baik, viewernya dikit. Yang main prank atau yang Ome TV, kenalan, dan sebagainya, itu bisa sampai jutaan viewer. Sudah timpang luar biasa. Begitu juga dengan teologi. Teologi kalau dianggap opsional, maka mereka akan berusaha menyenangkan jemaat. Tapi kalau kita peduli dengan teologi dan peduli kepada teologi yang back to the Bible, saudara tidak peduli menyenangkan jemaat atau tidak. Saudara cuma fokus kepada menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu banyak manusia yang sudah jatuh dalam dosa, benci sama Tuhan. Tapi kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena memang teologi oleh dunia dianggap opsional dan mereka tidak mungkin punya impact yang benar. Mereka bisa berikan impact yang banyak, tetapi tidak mewakili akan apa yang benar. Yang banyak belum tentu benar. Ya. Yang banyak belum tentu benar. Dan itulah kenapa kita melihat tidak harus dengan cara mengejar akan kebanyakan, tapi menjual kebenaran. Maka saudara kita perlu untuk memandang ini sebagai sebuah hal yang kita percaya. Bahwa yang benar pasti memberikan impact. Yang benar pasti memberikan akan sumbangsih. Yang benar pasti memberikan relevansinya bagi dunia kita. Oke, saudara, saya akan sharingkan akan satu sharing tentang
bagaimana relevansi reformasi Protestan bagi dunia masa kini. Dan saya akan sharingkan dari satu orang, ya, dari satu orang. Kita bisa lihat di layar. Ya, ada seorang bernama Profesor Peter Grossen. Ya, Peter Grossen ini adalah seorang profesor di Jerman dari University Münster kalau nggak salah, ya, di mana dia mengatakan bahwa reformasi Protestan itu punya relevansi bagi dunia masa kini. Jadi sangat penting dalam dunia masa kini. Nah, saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat per poin, tetapi saudara, poin-poin ini tidak semua kita setuju. Kenapa? Karena dia memandang ini adalah secara publik. Jadi bukan memandang ini secara Kristen, tetapi secara publik apa yang menjadi relevansi reformasi Protestan bagi dunia masa kini untuk semua kalangan, untuk semua agama dan untuk semua komunitas dan sebagainya. Ya. Nah, pertama bagi dia adalah reformasi Protestan sangat memiliki relevansi untuk bagaimana kita memiliki religious freedom. Setiap kita tidak bisa hanya mempercayai waktu saya lahir maka ada satu agama yang ditawarkan kepada kita, maka kita tidak berani untuk mendobrak sebuah freedom. Saudara, kalau kita melihat ini adalah satu poin pertama, ini adalah poin yang sangat sensitif. Kenapa? Karena religious freedom bisa dua macam. Pertama adalah freedom yang benar, kedua adalah freedom yang liar. Ya. Pertama adalah freedom yang benar, kedua adalah freedom yang liar. Nah, pertanyaannya, freedom yang benar adalah freedom yang bagaimana? Freedom yang benar pasti membawa kita kepada kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Tuhan. Tapi kalau freedom yang liar adalah freedom yang diteriakkan oleh manusia yang menganggap inilah kebebasan yang benar bagi mereka, tapi bukan mewakili satu-satunya kebebasan. Jadi, saudara, banyak sekali reformasi Protestan punya dobrakan ini dianggap sebagai satu semangat religious freedom yang menunjukkan bahwa semua orang berhak untuk memilih agamanya masing-masing. Betul, saudara, kita bisa pahami bahwa setiap kita punya religious freedom untuk memilih mau jadi agama apa, mau jadi orang percaya melalui kepercayaan apa. Tetapi kita juga melihat reformasi Protestan kenapa harus melawan Katolik Roma adalah karena kebobrokan teologi, karena kebobrokan kehidupan, dan kebobrokan kesaksian dari gereja itu sendiri. Jadi, religious freedom ini bukan sebuah pemberontakan, tetapi sebenarnya adalah sebuah ajakan, invitation, untuk bagaimana mengajak gereja untuk kembali back to the Bible, kembali kepada ajaran Allah. Ya, saudara, ini tapi saudara jangan salah menangkap, ya. Jadi religious freedom memang betul, tetapi pertanyaannya adalah apakah freedom itu adalah freedom yang benar atau freedom menurut mereka sehingga mereka dengan sebebas-bebasnya mengatakan religious freedom. Kedua yaitu adalah tentang plurality of faiths, yaitu pluralitas iman, di mana emangnya cuma Katolik Roma yang benar, tetapi perlu kita juga melihat adanya sebuah pluralitas iman, bahwa tidak semua agama itu benar, atau tidak semua agama itu salah. Jadi itulah kenapa pluralitas iman menjadi satu relevansi reformasi Protestan yang kita katakan ini sesuatu yang sensitif. Kenapa? Karena pluralitas iman menggambarkan seakan-akan iman di dalam Protestan adalah iman yang sama dengan agama-agama yang lain. Dan kita berkata no. Justru the one and only gospel who can save the world, who can save the people, only by the gospel of Christ alone. Maka kita nggak berkata bahwa semua agama bisa menyelamatkan. Tidak. Dalam hal ini kita tidak setuju dengan Hans Peter Grossen
Tetapi kita mengatakan bahwa justru iman yang sesungguhnya itu adalah iman di dalam Kristus Yesus. Meskipun secara masyarakat kita hidup di dalam pluralitas dengan orang yang beragama lain, kita saling menghormati agama lain, tapi di dalam konsep keselamatan kita tidak menghidupi pluralitas. Maka itu menjadi satu hal yang kita perlu clear dalam hal ini. Ketiga yaitu adalah revolusi sosial media. Ya, kita melihat justru di dalam reformasi Protestan yang diperjuangkan adalah bagaimana orang-orang rakyat jelata mereka bisa membaca Alkitab suci. Mereka bisa membaca traktat-traktat, mereka bisa membaca buku rohani. Maka kita melihat sosial media diperjuangkan oleh Martin Luther. Maka Martin Luther melakukan percetakan, ya. Dia mencetak begitu banyak Alkitab dibagikan. Dia mencetak banyak pamflet-pamflet dibagikan. Dia mencetak banyak akan buku rohani dan dibagikan. Sehingga berkat Tuhan bisa masuk kepada semua kalangan. Kenapa, Saudara? Karena konteks saat itu, justru gereja Katolik tidak memberikan Alkitab kepada semua kalangan. Alkitab hanya bagi orang rohaniawan, Alkitab hanya bagi orang kaya, Alkitab hanya bagi orang-orang berpendidikan tinggi, karena Alkitab adalah kitab suci yang berbahasa Latin. Sedangkan orang Jerman tidak ngerti Latin, tetapi dikhotbahkan dari bahasa Latin. Sehingga akhirnya orang ke gereja pun juga kagak ngerti. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahasa Latin. Maka tidak ada penerjemahan Alkitab, tidak ada yang namanya konsumsi pengertian kitab suci dan sebagainya, sehingga kita melihat Martin Luther melihat kerohanian bagaimana mungkin bertumbuh kalau tidak ada konten iman di-sharingkan kepada mereka. Maka itulah kenapa revolusi sosial media kita bisa setujui poin ini. Kenapa? Karena memang percetakan yang pertama kali begitu booming di abad 16 adalah melalui reformasi Protestan. Sehingga kita melihat bagaimana artikel-artikel yang berdoktrin kental kembali kepada kitab suci di-sharingkan kepada banyak orang. Nah, Saudara, ini juga perlu juga menjadi sebuah intensitas bagi kita. Hari ini kita juga dalam satu dunia yang sangat menekankan sosial media. Pertanyaannya, saudara sosial media sharing apa? Sosial media saudara sharing cuma saudara makan apa hari ini. Saudara sharing gua baru beli apa. Lalu saudara sharing saya baru ikut acara apa, kawinannya siapa, dan sebagainya. Saudara sharing sosial media, tapi yang saudara sharingkan adalah sharing-sharing secara dangkal di dalam kehidupan saudara. Nggak salah sih untuk sharing semuanya itu, saudara. Tapi perlu, saudara, kita punya satu acuan bagaimana kita memakai sosial media untuk memperjuangkan iman kepercayaan. Dan saudara, saudara bisa pakai sosial media, melakukan sebuah revolusi sosial media untuk apa? Untuk memakai setiap sosial media kita menjadi proklamasi Injil bagi orang-orang di sekitar kita. Ini ketiga. Keempat, yaitu adalah expanding public education. Di mana kita melihat edukasi publik di zaman waktu abad 16 itu adalah hanya bagi sekelompok orang, tidak bagi semua orang. Jadi yang sekolah itu cuma sebagian orang. Dan saudara, ini saya bisa kutip dari Konghucu. Waktu Konghucu mengatakan, Wu Jiao Wu Lei, mengatakan bahwa apa? Pendidikan itu tidak boleh cuma milik sekelompok orang. Pendidikan harus milik seluruh kalangan. Tidak peduli orang kaya, orang miskin, orang pinter, orang bodoh. Mereka harus punya satu pendidikan yang sama. Maka sudah public education waktu itu belum menjadi satu public yang bisa masuk ke semua area. Masih banyak anak-anak kecil yang nggak sekolah dan sebagainya. Tapi justru reformasi Protestan peduli untuk masuk di dalam public education dan mengajarkan dari kecil tentang Tuhan, mengajarkan dari kecil tentang Kristus, dan mengajarkan dari kecil tentang kuasa Roh Kudus, dan bagaimana setiap pengertian pribadi ini dapat memberikan guidance dari mereka dari kecil. Nah, saudara, public education menjadi sangat-sangat krusial. Kelima, yaitu adalah akademik teologi. Saudara, teologi selama zaman itu hanyalah bagi orang-orang yang apa ya,
hanya bagi orang-orang yang dipanggil sebagai rohaniawan. Ya. Tetapi teologi tidak bisa menjadi konsumsi publik. Jadi, saudara, teologi hanya menjadi milik sebagian orang saja. Tetapi justru dalam reformasi Protestan, teologi mulai menjadi sesuatu yang bersifat akademik. Maka orang mulai belajar akan teologi, lalu mulai mengambil pendidikan S1, S2, S3, dan mereka mengambil akademik teologi ini dengan begitu serius. Sampai belajar bahasa asli, belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aramik, maupun bahasa Latin, mereka pelajari semua. Pertanyaannya, kenapa perlu ada akademik teologi? Kenapa harus repot-repot ambil doktor untuk belajar teologi? Teologi kan adalah kebenaran Allah. Tuhan kan kasih kepada rasul dan kepada nabi. Cukup. Ngapain harus ambil S1, S2, S3, bicara tentang teologi, saudara? Saudara, sangat menarik, saudara. Di dalam budaya Protestan, khususnya kita melihat dalam budaya reformasi, akademik teologi kenapa menjadi penting? Alasannya adalah karena dengan mereka mengambil akademik teologi, mereka menjadi pengawal gereja. Dengan orang mengambil akademik teologi, mereka menjadi pengawal jemaat. Bagaimana ajaran-ajaran yang nggak beres, yang mengatakan ini salah, ini benar, itu adalah orang-orang yang harus punya satu pengertian yang lengkap. Nah, itulah kenapa perlu ada orang yang belajar sekolah tinggi tentang teologi, akademik teologi, adalah untuk menjadi, tanda kutip, menjadi satpam atau menjadi tentara yang bagaimana menjaga gerejanya, menjaga jemaatnya, menjaga sekolah minggunya, menjaga setiap orang-orang yang ada di dalam komunitas orang percaya terhadap ajaran-ajaran sesat, ajaran bidat, dan ajaran yang nggak bertanggung jawab. Jadi waktu kita melihat bagaimana orang belajar sekolah seminari, itu justru adalah untuk menjadi penjaga bagi orang percaya. Jadi kenapa harus ada hamba Tuhan, harus ada pendeta? Karena pendetalah yang bertanggung jawab menjaga jemaat. Apakah ajaranmu ini benar atau salah? Maka itulah kenapa akademik teologi menjadi relevan. Tapi juga repotnya adalah sekarang banyak sekali akademik-akademik, khususnya para teolog-teolog yang juga waktu mereka belajar firman Tuhan, mereka mulai berada di dalam satu hal, yaitu apa? Mereka terbuka secara pluralitas. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya ajaran yang mereka pelajari, yang seharusnya adalah untuk menjaga kubu gereja, menjaga jemaat, menjaga setiap orang percaya supaya tidak berada dalam kesimpangsiuran teologi. Tapi justru yang terjadi, yang belajar akademik teologi malah membuat bingung jemaat, malah membuat bingung orang percaya, malah membuat bingung komunitas umat Tuhan. Nah, ini kacau luar biasa. Ya. Tapi paling tidak kita bisa melihat hal yang positif, yaitu akademik teologi penting. Kenapa? Karena untuk menjaga jemaat gereja dan komunitas orang percaya. Keenam, yaitu adalah etos kerja dan kapitalisme, yaitu bagaimana reformasi memberikan support bagaimana kita belajar bekerja bagi Tuhan. Kita belajar bagi Tuhan. Kita belajar melayani bagi Tuhan. Kita belajar menabung bagi Tuhan. Kita belajar untuk berbisnis bagi Tuhan. Kita belajar melakukan bidang-bidang kita bagi Tuhan. Maka etos kerja menjadi relevansi. Belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Seringkali kalau kita kerja adalah bagi siapa? Mungkin bagi orang tua kita kerja adalah bagi istri kita, anak kita, suami kita, dan sebagainya. Tetapi sudah, etos kerja dan kapitalisme yang diajarkan di dalam sejarah sejarah reformasi adalah mengajar kita bagaimana mengakukan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketujuh adalah agama dan politik. Kita melihat bagaimana banyak orang melihat bagaimana gereja tidak peduli dengan politik. Karena dikatakan bahwa politik itu kotor, gereja itu suci, agama itu suci.
Tapi pertanyaannya, apakah betul bahwa pasti bahwa politik itu kotor dan pasti bahwa gereja itu suci? Jawabannya adalah kebalik, Saudara. Justru kita melihat di dalam Katolik Roma, gereja justru adalah gereja yang paling korup. Dan politik yang ada pada gereja juga politik yang korup. Sehingga nggak menjamin bahwa politik lebih suci daripada agama. Tetapi kita juga melihat waktu reformasi Protestan, mengajarkan bahwa gereja harus suci, politik juga harus suci. Maka itulah kenapa kita melihat tantangan yang dihadapi oleh Martin Luther adalah bukan sekedar di dalam gereja, tapi juga di luar gereja, yaitu tentang politik. Akhirnya kenapa kita melihat gerakan reformasi mempengaruhi politik Eropa, mempengaruhi akan politik di dalam negara-negara yang ada di sekeliling Jerman, dan bahkan sampai kepada Amerika, sampai kepada Asia, sampai kepada seluruh bumi. Dan kedelapan adalah music and arts, di mana kita melihat Martin Luther juga adalah orang yang peduli dengan musik. Dia peduli musik bukan cuma sekedar untuk memuliakan nama Tuhan, tapi juga peduli musik untuk bagaimana membawa rakyat, membawa masyarakat dapat mengenal Tuhan melalui musik. Maka kita melihat Martin Luther banyak mengubah musik dan juga banyak sekali memberikan pengajaran-pengajaran tentang art, yaitu tentang lukisan, tentang tentang apa yang bisa menjadi karya-karya yang dihasilkan oleh orang-orang besar, dan di situ menjadi sebuah sharing kepada generasi berikutnya untuk mempercayai Tuhan. Oke, Saudara. Dari 8 poin ini, kita ada poin yang kita setuju, ada poin yang kita nggak setuju. Tapi paling tidak saya kalau bikin sebuah konklusi, yang pertama adalah gerakan reformasi mengajak kita untuk back to the source, atau pakai bahasa kerennya adalah ad fontes. Ad fontes yaitu adalah mengajak kita back to the source, back to the roots, back to God, and back to the word of God. Dan itulah yang menjadi semangat reformasi. Itulah kenapa kita melihat ada sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Itu semua adalah semangat-semangat yang back to the source, kembali kepada sumbernya. Dan kedua, kita bisa setuju bahwa reformasi Protestan mengajak kita untuk hidup di dalam transparansi mengikut Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, ikuti. Kita nggak usah argue terlalu banyak alasan. Tuhan menyatakan ini secara transparan. Ikuti apa yang Tuhan firmankan. Ikuti yang Tuhan ajarkan. Dan ketiga adalah kita bisa setuju bahwa segala otoritas yang ada di bumi ini itu bersifat sementara. Tapi kita percaya ada otoritas Allah, adalah otoritas yang absolut, yang nggak bisa kita kompromikan. Dan otoritas Allah atas seluruh ciptaan, inilah yang ada pada setiap orang percaya. Nah, Saudara, maka ini yang menjadi satu relevansi yang kita perlu sama-sama lihat, bahwa apa? Kita hari ini jadi orang percaya, kita hari ini jadi orang yang berada di dalam gereja, lalu kita bersama-sama mengatakan saya adalah believer. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memperjuangkan kebenaran, dan sudahkah kita memperjuangkan dengan setia? Saudara, saya akan kutip dari satu katekismus, yaitu adalah katekismus Heidelberg. Katekismus yang cukup tua di sini, dan saya memberikan sedikit akan apa yang menjadi hal yang perlu kita perjuangkan, khususnya menjadi gereja yang benar dan menjadi gereja yang setia. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi apa yang benar dan apa yang mulia. Maka secara singkat kita akan lihat yang pertama, yaitu gereja yang benar dan setia adalah gereja yang harus untuk apa? Pertama, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, Saudara, perhatikan, dengan benar dan ketat. Saudara, ini adalah kalimat asli, Saudara. Mengajarkan kebenaran firman Tuhan bukan sekedar apa kadarnya, bukan dengan sembarangan, tapi dengan benar dan ketat. Berarti ada disiplin di situ. Kenapa kata benar dan ketat muncul? Adalah karena kita sering kali menjadi orang Kristen, menjadi gereja yang menghidupi kebenaran firman Tuhan, tapi kita hanya asal masuk. Pokoknya khotbah saya dengar, pokoknya doktrin saya sudah terima. Tapi kita tidak menjadikan itu menjadi sebuah kehidupan yang benar dan ketat.
Tetapi kita seringkali hanya lewati begitu saja. Kedua yaitu gereja yang benar dan setia harus untuk apa? Menjalankan sakramen dengan benar. Sakramen di dalam Protestan adalah apa? Perjamuan kudus, baptisan. Dan sakramen di sini adalah sakramen yang sakral. Maka waktu menjalani sakramen harus dengan benar. Tidak sekedar mengikuti baptisan atau mengikuti perjamuan kudus, semua cuma dengan apa kadarnya. Enggak. Kita perlu disiplin, saudara. Kita perlu disiplin untuk mengikuti sakramen dan sebagainya. Ketiga, gereja yang benar dan setia harus untuk apa? Harus untuk menjalankan apa di sini? Disiplin rohani dengan benar. Disiplin rohani itu apa? Berani berkata ini benar, berani berkata ini salah. Yang salah harus dikatakan salah, yang benar harus dikatakan benar. Dan waktu yang salah adalah salah, maka harus dikoreksi, harus untuk dituntun, untuk apa? Untuk bisa berjalan di dalam kebenaran. Nah, saudara, hari ini banyak gereja tidak mau menjalankan disiplin rohani. Tadi saya ada singgung Joel Osteen, saudara. Joel Osteen mengatakan bahwa apa? Saya tidak akan menjudge bahwa kamu orang berdosa atau tidak. Karena itu adalah porsinya Tuhan. Saya hanya mengatakan kamu orang lemah. Kamu perlu untuk dikuatkan. Lemah, kata lemah bukan disiplin. Saudara. Justru orang berdosa, itu yang harus didisiplinkan. Orang yang hidup di dalam apa yang tidak benar di mata Tuhan, itu yang harus didisiplinkan. Tapi justru kita melihat gereja melunakkan bahasa-bahasa, melunakkan vocabulary, sehingga akhirnya gereja kehilangan sebuah disiplin rohani. Maka gereja yang tidak menjalankan disiplin rohani adalah gereja yang takut untuk kehilangan jemaat, atau takut untuk menjadi gereja yang tersendiri, dan sebagainya. Dan berikutnya adalah memberitakan Injil demi kelangsungan kesehatan pertumbuhan gereja secara konsisten. Saudara, Heidelberg Catechism ini adalah katekismus tua, saudara. Tapi kita melihat yang ditekankan adalah memberitakan Injil. Gereja Reform itu bukan gereja yang sekedar belajar doktrin saja. Tapi kita melihat bagaimana gereja yang back to the Bible adalah gereja yang penuh antusias untuk memberitakan Injil. Karena dengan memberitakan Injil, maka gereja bisa sehat, gereja bisa bertumbuh, gereja bisa dengan konsisten. Itu baru bisa terjadi kalau ada pemberitaan Injil. Maka kalau gereja sudah kehilangan pemberitaan Injil, maka gereja akan kehilangan nyawanya. Maka saudara, sebagai penutup, saudara, saya akan sharingkan sedikit tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen, khususnya menjadi orang Reform, khususnya di abad 21 ini. Dan bagaimana menjadi satu panggilan bagi kita, mempertanyakan diri kita, apa relevansi saya menjadi orang percaya. Saudara, saya akan secara cepat saja. Yang pertama, saudara, adalah bagaimana kita melihat bahwa kita punya jatuh bangun itu adalah dari satu hal. Itu apa? Kita dibenarkan bukan karena usaha manusia, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan saja. Jadi saudara dan saya tidak boleh mengompromikan tentang doktrin anugerah. Doktrin anugerah adalah satu-satunya doktrin kepemilikan Allah, yang dimana anugerah tidak relevan pada vocabulary manusia. Kata anugerah hanya relevan pada diri Allah. Maka waktu kita melihat jatuh bangunnya kita hidup sebagai orang percaya, itu tidak bisa karena kita punya usaha. Kita bisa bangkit. Tapi karena anugerah Tuhan saja, kita bisa bangkit. Saudara nanti bisa baca Roma pasal 3:24. Kedua adalah, kita ini propertinya Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8-10 sudah bisa baca. Di mana kita ini adalah propertinya Tuhan yang didesain oleh Tuhan untuk pekerjaan yang telah disiapkan oleh Tuhan. Dalam hal ini adalah berarti apa? Saudara adalah propertinya Tuhan, maka saudara di dalam kedaulatannya Tuhan,
saudara sudah didesain oleh Tuhan. Saudara suka tidak suka, yang terbaik sudah didesain oleh Tuhan. Dan saudara dipanggil untuk melakukan pekerjaannya. Maka mempercayai kedaulatan Tuhan itu adalah pelajaran seumur hidup kita. Dan saya ada sharing di layar, saudara, yaitu John Calvin, waktu dia memperjuangkan tentang kedaulatan Allah, dia adalah seorang yang sangat serius memperjuangkan kedaulatan Allah ini, sampai pada saat dia kehilangan istrinya, dia kehilangan 3 anaknya, meninggal semuanya. Dan waktu dia bertanya, kenapa istri saya meninggal, 3 anak saya meninggal, Tuhan, engkau ada di mana? Mungkin, saudara, John Calvin bisa mempertanyakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tapi justru yang dia lakukan apa? Dia tetap mempercayai Allah berdaulat atas segala sesuatu. Istri mati, 3 anak mati, tidak menggoncangkan imanku tentang kedaulatan Allah. Kenapa? Saya propertinya Tuhan. Tuhan punya rencana seperti ini. Saya akan hanya ikut apa yang sudah didaulat oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah melakukan hal yang tidak berkenan. Maka Tuhan mengajarkan John Calvin bahwa kedaulatan Allah adalah harga mati di dalam setiap kehidupan manusia. Maka itulah yang terus ditekankan oleh Calvin. Ketiga, di mana menjadi orang percaya, kita harus sadar bahwa apa? Saya bukan milik saya sendiri. Waktu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, Yesus Kristus sudah menebus dosa saya diadopsi jadi anaknya, maka hidup saya adalah propertinya Tuhan, hidup saya adalah miliknya Tuhan, maka hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, maka itulah yang harus menjadi kesaksian hidup kita. Kita perlu bersaksi akan penebusan Kristus atas hidup kita. Kita perlu bersaksi sampai hidup kita pun, mati pun adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena kita sudah milik Kristus, maka bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Itu mati pun worth it. Dan terakhir, kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan, kita belajar bagaimana mengasihi sesama, dan kita belajar mandat Injil, kita belajar mandat budaya, kita belajar memberitakan Injil, kita belajar mengajarkan Injil, kita belajar membaptiskan orang percaya, dan mengalami penyertaan Tuhan. Semuanya tidak lain adalah di atas dasar Tuhan mengasihi orang berdosa. Maka itulah kenapa kita perlu sama-sama belajar yaitu kepada Tuhan. Yaitu apa? Menjadi orang reform di abad 21. Yaitu, saudara, mulut kita haruslah senantiasa bicara tentang the gospel of grace. Identitas kita seharusnya senantiasa berada di dalam satu pengertian. Kepemilikan Allah. Saya milik Dia. Dan Dia berdaulat atas saya. Dan Dialah yang menentukan yang terbaik bagi saya. Dan saya hidup untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan biarlah atas dasar kasih Allah, saya pergi memberitakan sampai ke ujung dunia. Saudara, itulah kenapa kita melihat pelayanan di Chungkwok, pelayanan di Hong Kong dan di Taiwan. Kita tidak puas cuma hanya di dalam satu kota. Kita pergi, waktu kita ke Beijing bisa ke Tianjin, ke Harbin. Waktu kita di Shanghai, kita bisa ke Nanjing, Hangzhou, Suzhou, Ningbo, dan kota lain. Xiamen, Guangzhou, Hong Kong, Taipei, Taichung, Kaohsiung. Kenapa kita bisa memiliki semuanya itu? Bukan karena manusia, tapi karena anugerah Tuhan saja yang dipersiapkan Tuhan untuk kota-kota tersebut. Maka Tuhan mempersiapkan the gospel of Christ menjadi Injil yang harus diberitakan. Saudara, kita hari ini mungkin bukan di Chungkwok, saudara di Surabaya. Tapi mari kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi saya? Menjadi orang percaya. Relevansi saya, signifikansi saya, fungsi saya di abad 21 ini di kota Surabaya. Kiranya Tuhan memakai kita. Saudara yang di Jakarta, saudara yang ada di Chungkwok, saudara yang ada di Taiwan, saudara yang ada di Hong Kong,
Mari kita bertanya, Tuhan, apa signifikansi saya di dalam abad 21 ini? Kiranya Tuhan memberikan kehausan. Kiranya Tuhan memberikan kelaparan bagi kita masing-masing untuk mencari signifikansi Tuhan di dalam hidup kita. Maukah kita berkata, Tuhan, saya mau dipakai Tuhan lebih dan lebih benar. Bukan lebih hebat, tapi lebih benar di dalam pertolongan-Mu. Pakailah aku menjadi saksi-Mu. Pakailah aku menjadi Injil-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Mari kita sama-sama mengambil sikap berdoa. Dan mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin kita semua, supaya kita sungguh-sungguh dapat saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita tahu bahwa hal yang terbaik adalah di saat kita hanya bertekuk lutut di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan melalui doa. Tuhan mengajarkan kita bagaimana berdoa. Karena seringkali kita tidak tahan berdoa. Waktu Tuhan di Taman Getsemani berkata kepada para murid, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku meski 1 jam saja? 1 jam pun kita seringkali kurang memiliki komitmen. Bagaimana dengan seumur hidup kita dipakai Tuhan? Mari kita berdoa supaya disiplin rohani terjadi dalam hidup kita. Komitmen kita dapat diuji oleh waktu. Dan kiranya Tuhan berbelas kasihan memimpin kita semua. Mari kita sama-sama mengambil sikap saat teduh sejenak. Berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Dengan introspeksi diri berkata, Tuhan, ini saya. Saya sudah dengar setiap apa yang terjadi pada Yeremia, yang terjadi pada Martin Luther. Dan di abad 21 ini, kesimpang siuran masih begitu berada di seluruh tempat. Apa relevansiku? Apa signifikansiku? Tuhan, dengarlah doaku. Jadikan aku orang-orang yang berfungsi dengan benar. Bukan sekedar numpang hidup, tetapi tidak punya fungsi apa-apa. Tuhan, bakar hatiku, gerakkan aku, dan hidupkan kembali kerohanianku. Sehingga aku mengasihimu bukan sekedar kata-kata, tapi aku mengasihimu dengan seluruh totalitas hidup kita. Tenangkan dirimu sejenak. Berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami seringkali acuh tak acuh. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami seringkali kurang sungguh-sungguh. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami tidak terlalu peduli. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami kurang meyakini fungsi kami. Biarlah kami belajar dari Yeremia. Biarlah kami belajar dari Martin Luther. Biarlah kami juga belajar dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai di zaman kami. Dan kiranya Tuhan yang terus membakar hati kami, supaya kami punya kesetiaan yang sungguh untuk memberikan kesaksian yang abadi, yang hanya ada pada Kristus, menjadi berita sukacita bagi orang berdosa. Pakailah kami ya Tuhan yang kurang layak ini. Pakailah kami yang kurang beriman ini. Pakailah kami yang kurang percaya ini. Pakailah kami yang kurang inisiatif ini. Tuhan, dengarlah doa kami. Kami serahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami dapat berjuang bagi kemuliaan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
surga. Puji, terima kasih. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan melanjutkan untuk persembahan dan juga untuk lagu yang terakhir. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.